Masih di dalam pembahasan dianjurkannya kita khidmah kepada seorang guru, menjaga adab dan selalu menghormati dan memuliakannya. Di pertemuan yang lalu disebutkan kemuliaan dan keistimewaan yang didapatkan bagi seorang murid yang berkhidmah kepada gurunya, menjaga adab, akhlak dan menghormatinya, yaitu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pembukaan yang agung, pemberian yang mulia, yang dikatakan tidak ia bisa dapatkan dari selainnya dengan amalan-amalan apapun. Karena memang ada pemberiannya Allah itu yang besar, tidak kita bisa dapatkan dari amalan yang lainnya kecuali satu amalan. Seperti dosa, ada macam-macamnya dosa itu tidak bisa kita meraih ampunan dari Allah karenanya lewat istighfar, lewat sholat, lewat puasa, lewat sedekah atau kebaikan yang lainnya. Justru kita bisa mendapatkan ampunan daripada dosa-dosa tersebut lewat satu perbuatan. Di antaranya apa? Bingung, gelisah, resah tentang masalah kebutuhan keluarganya. Kebutuhan keluarganya. Sebagaimana di dalam arti hadis yang dikatakan, ada dosa itu la yukaffiruha illa al-ham. Bil ma'isha atau alal ma'isha. Ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan alham, bingung, resah, gelisah tentang kebutuhan keluarganya. Kepala rumah tangga atau yang wajib menafkahi itu kan terkadang mendapatkan apa? Jalan buntu untuk menutup kebutuhan rumah tangga. Bukan hal yang lebih, bingung karena nggak bisa membelikan sepeda misalnya, itu hal yang lebih. Bingung nggak bisa membelikan pakaian yang baru misalnya, itu hal yang lebih. Kenapa? Masih punya pakaian. Sepeda nggak harus, bukan menjadi keharusan. Tapi ini hal yang memang dibutuhkan untuk makannya, karena nggak ada yang dimakan misalnya di rumahnya. Bingung dia, gimana ini? Pusing dia. Nah ini bisa melebur dosa yang tidak bisa diampuni dengan cara yang lain. Begitu juga pemberian Allah yang besar daripada ilmu dan yang lain sebagainya, itu terkadang tidak bisa didapatkan dengan orang itu membaca, membuka, menghafal. Nggak bakal dia dapatkan itu. Bisa dia dapatkan lewat khidmah, baru bisa didapatkan. Jadi tidak bisa didapatkan dengan terus membuka, terus mempelajari, tapi didapatkan lewat khidmah. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu yang sangat besar daripada ilmu. Lah karena itu di sini dikatakan oleh Imam Syekh Mamsyad Ad-Dainauri, beliau mengatakan seorang murid, seorang santri itu harus apa? Iltizam hurmatul masyayikh wa khidmatul ikhwan. Selalu melazimi menghormati guru, memuliakan guru. Lah penghormatan murid kepada guru ini dahulu daripada para ulama kita, walaupun rumahnya jauh, bukan di hadapannya saja, walaupun rumahnya jauh, tidak berani mengarahkan kakinya ke arah rumah gurunya. Sudah di rumah loh dia sudah di rumah, gurunya sudah di rumah,
beda tempat, bahkan mungkin beda kelurahan, tapi begitu adabnya kepada guru, mengarahkan kakinya ke arah rumahnya gurunya nggak mau. Bisa dibayangkan bagaimana mereka ketika di hadapan gurunya. Kalau di belakang gurunya aja begitu besar penghormatan mereka kepada gurunya, lebih-lebih ketika berada di hadapan gurunya. Lihat para sahabat Nabi SAW, sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat Nabi ketika bersama Nabi, mereka itu tidak bergerak. Kalau kita kan posisinya gonta-ganti, posisi ganti-ganti, wajah toleh sana toleh sini, ya. Kemudian main ini main itu. Kalau mereka enggak, para sahabat itu ada apa, Nabi itu diem seperti patung, tidak bergerak, fokus dengan Nabi, melihat Nabi dan apa yang disampaikan Nabi, tidak bingung siapa yang datang, kemudian enggak mikir dan lain sebagainya. Wis, benar-benar fokus mereka. Makanya gerak-geriknya Nabi, para sahabat itu tahu dengan detail. Dengan detail tahu. Bila disuruh menceritakan setiap detik bagaimana Nabi, mereka bisa. Kenapa? Fokusnya kepada Nabi ketika berada di depan Nabi. Kalau kita kan terpecah kalau ada telepon terpecah. Ada yang datang pecah lagi. Apalagi kalau misalnya ada orang yang tidak bisa menutup mulutnya, tidak bisa ngunci mulutnya di majelis dan sebagainya, ngomong tak misalnya. Mereka enggak, walaupun beda rumah tetap penghormatan. Imam Subuki, setelah meninggalnya Imam Nawawi, ketika datang ke tempatnya Imam Nawawi, di mana beliau mengajar, di mana beliau sholat, Imam Subuki itu gulung-gulung, ingin mendapatkan keberkahan tempat di mana Imam Nawawi mengajar atau sholat. Padahal Imam Nawawi sudah meninggal, mungkin tempat itu sudah diduduki orang lain, diinjak orang lain dan lain sebagainya, tapi penghormatannya seperti itu mereka. Di zamannya Lahib Abdullah bin Husain bin Tahir juga sama. Yang hadir di majelisnya itu diam anteng, sehingga diibaratkan kalau burung mencelok, nah burung itu bisa mencelok, nggak akan terbang. Karena apa? Dianggap benda mati. Itu mereka ketika apa? Di hadapan gurunya, iltizam hormatil masyayikh, benar-benar menghormati gurunya. Kemudian wa khidmatil ikhwan, dalam penghormatan kepada gurunya mereka itu melayani al-ikhwan, teman-temannya, saudara-saudaranya. Jadi ketika tidak ada gurunya, mereka melayani santri-santri gurunya, berarti sama dengan dia, sama-sama santrinya, tapi dia melayani mereka. Kalau kita kan gengsi, sak konco, sak kelas, apalagi ini enggak. Jadi semua santri gurunya itu dia melayaninya. Kenapa? Dia tidak melihat mereka, melihat gurunya. Seperti kalau kita mengincar anaknya orang itu. Kalau kita mengincar anaknya orang berarti apa? Kita perhatikan juga apa? Orang tuanya. Atau kalau kita menginginkan ibunya, kita incar anaknya. Anaknya kita perhatikan juga, kasih es krim, kasih ini. Kenapa? Ada tujuan. Lah murid tadi ini untuk mendapatkan sesuatu dari gurunya, dia tidak hanya gurunya, tapi teman-temannya pun dilayani. Yang dilihat bukan teman-temannya, tapi dia yang dilihat adalah gurunya.
Wal khuruj anil asbab, keluar dari sebab. Maksudnya keluar dari sebab itu wis jangan pakai ibarat orang kerja itu hitungan matematika, jangan pakai matematika sudah. Dalam arti ini, loh kan kita bisa dapat ilmu itu dengan sebab belajar ini. Kalau sudah depannya guru, dalam melayani guru jangan pakai gitu sudah. Loh gimana kita meninggalkan nggak menghafalkan ini, jangan pakai seperti itu sudah. Kalau seperti itu ya kita akan mendapat ilmu benar, tapi nggak sebanyak dengan kita berkhidmat tadi itu ya, dengan totalitas ya. Kalau kita masih membagi, saya harus ini membagi, tapi kalau totalitas bakal ya, harus totalitas, khurud minal asbab ya. Wa hifdz adabi syariah al-nafsi, dan juga apa? Kalau dia ingin mendapatkan kemuliaan keberkahan daripada gurunya dalam khidmahnya ya, dan lain sebagainya, dia harus menjaga dirinya daripada apa? Menjalankan syariat, sholat, puasa ya, dan yang lain sebagainya. Begitu juga dikatakan di dalam perkataan yang lain oleh Syekh Mamsad juga, ma dakaltu ala ahadin min syuyukhi illa wa ana khalin min jami'i ma indi. Beliau bercerita, aku tidak masuk ke salah satu rumah guruku kecuali aku kosongkan semua apa yang aku miliki. Pikiran dan apapun yang menyibukkan atau ilmu itu dikosongkan. Ibarat memori kosong, siap menampung ya, banyak. Jadi datang seperti orang yang nggak punya apa-apa. Aku tidak masuk rumah guruku, ke tempat guruku, kecuali aku seperti tidak memiliki apapun. Ya, seperti orang nggak punya ilmu, seperti orang nggak punya amal dan sebagainya sudah. Seperti orang kosong plong. Ya. Tidak merasa bisa, tidak merasa ngerti. Seperti orang nggak bisa apa-apa datang. Lah kalau sudah seperti itu, dia akan mendengarkan, dia akan tertarik dengan apa yang disampaikan. Tapi kalau dia merasa, aku sudah belajar ini, aku sudah paham masalah ini, nah dia nggak akan kurang apa? Kurang mau mendengarkan, ya, kurang mau fokus. Tapi kalau dia merasa nggak punya apa-apa, dia akan tertarik, serius dalam mendengarkan, benar-benar ingin mendapatkan ya. Sehingga ungkapan yang lain itu, seorang murid itu mendengarkan ilmu yang disampaikan itu seperti mendengarkan pertama kalinya, walaupun itu sudah didengarkan ribuan kali. Lah bagaimana itu bisa membuat kita nggak bosen? Yaitu menganggap kita kosong, menganggap kita nggak punya ilmu ketika datang ke tempat guru, sehingga apa yang kita dengarkan seperti kita mendengarkannya pertama kali, padahal ini sudah kesekian ribu kali, tapi kita mendengarkannya seperti pertama kali. Qataraktu kulla udamai wa jalastu baina yadi antaziru barakat ma yaridu alayya min ru'yatihi wa kalami. Aku tinggalkan semuanya ya, apa yang aku miliki, apa yang aku punya, dan aku duduk di hadapannya menanti keberkahan yang datang kepadaku sebab melihatnya dan mendengarkan omongannya. Sudah, namanya tas kosong siap diisi ya. Sehingga beliau ini seperti membawa sesuatu, wadah yang kosong, ingin mendapatkan pemberian dari gurunya, nah, keberkahan lewat apa? Lewat melihatnya, lewat mendengarkannya. Nah, jadi benar-benar datang kosong, pulang bawa isi, nah, membawa pemberian dari gurunya. Falihada kana akbarul adab fi ziyaratul kubara al-arifin azlal aql wal ilm wa ghairihima. Karena ini paling besarnya adab atau paling utamanya adab
di dalam mendatangi orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa daripada al-auliya, al-ulama al-amilun, yaitu apa? Meninggalkan akal dan ilmu dan selain keduanya. Jadi jangan pakai logika kita, buang ya. Akal kita itu kita buang, wal ilmu wis. Anggapan kita datang seperti anak kecil ya, yang nggak punya apa-apa. Summa dukhul alaihim dzalika bil jahl ma'ahum. Datang itu seperti orang bodoh yang mau belajar, atau orang bodoh yang baru mau belajar. Yes. Wal hurma lahum, dengan menjalankan adab, menghormati mereka, wa intizar fadl lahum, dan menanti al fadl, karunia, pemberian dari mereka. Jadi benar-benar datang kosongan, tidak menganggap dia punya ilmu, dan juga meninggalkan akalnya. Selain itu dia harus adab, menghormati. Tinggal menanti sudah, menanti al-fadl, kemuliaan, karunia dari mereka. Qala al-Imam Abdul Qasim al-Qushairi rahimahullah, ma dakhaltu ala Syekh Abi Ali ad-Daggaq rahimahullah illa wa qad azaltu kull adali 'inda babih wa tasaltu ghuslan ka ghusl janabah wa jaddatul iqbal ala Allah taala. Imam Abdul Qasim al-Qushairi beliau mengatakan apa? Aku tidak masuk kepada guru Abi Ali ad-Daggaq kecuali aku buang semua apa yang aku miliki, aku letakkan semua apa yang aku miliki di pintu rumahnya. Jadi sebelum masuk itu semua apa yang dimiliki ditaruh sudah. Ibarat barang itu ditaruh. Ibarat apa yang ada di kantong ini semuanya dibersihkan, ditaruh di luar. Di pintu rumahnya Syekh Abu Ali ad-Daggaq. Sebelum masuk mandi dulu seperti mandinya orang janabat. Ya, memang adabnya ketika kita mendatangi orang-orang yang mulia itu bersih zahir, juga bersih batin. Zahir pakaiannya bersih, ya, mandi, harum, ya, zahir. Batin itu tadi merasa bodoh, merasa nggak punya apapun, ya. Nah, di situ kita akan mendapatkan. Nah, ini mandi seperti mandinya janabat. Wajadatul iqbal ala Allah taala. Sebelum masuk itu dia memperbarui, ya, taubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bukan sembarangan. Mereka ini orang-orang yang mulia. Ketika datang ke gurunya, mereka pun merasa tidak memiliki apapun, tidak memiliki apapun, dan merasa banyak dosa sehingga perlu mandi janabat dan bertobat, kemudian menghadap mereka. Untuk apa? Mendapatkan pemberian yang besar, ya, dari mereka. Begitu juga Syekh Abu Madian rahimahullah, ma ghasaltu ahadan min masyayikhina li ziyarah illa wa ghtasaltu wa ghasaltu ma ma'i hatta mirqaati wa aukazi wajadatu amri tsumazurtu. Syekh Abu Madian, aku tidak mendatangi salah satu rumah guruku kecuali aku mandi dan aku basuh semua yang bersamaku, bahkan tongkatnya dibasuh. Tidak ada hubungannya loh dengan tongkatnya atau apapun, yang dibasuh semuanya, dicuci semuanya, ya. Dirinya dimandikan, ya. Apa yang bersamanya dibasuh, dicuci, ya. Wajadatu amri sumarzatu, aku bertobat kemudian aku datangi. Ini sebelum mendatangi, ya, itu dilakukan olehnya. Wa qala Syekh Muhammad bin Iraq rahimahullah, yang bagi ayakunal julus baina yadil arif billah wa dukhul alai bima qala syair. Idza khamdantal muluk falbas minat tawaqqi ajala malbasin. Wadkhul idza ma dakhalta a'ma wa khruj idza ma kharajta akhras. Katanya Syekh Muhammad bin Iraq, semestinya orang yang akan duduk di hadapan orang yang arif billah, ya, datang kepada mereka, itu seperti yang dikatakan oleh syair, ya, jika kamu ingin berkhidmah kepada raja, maka
Ya. Berpakaianlah dengan pakaian yang paling bagus, yang sangat yang cocok, yang layak. Nah, kemudian wadkhul, nah, masuklah. Nah, idza ma dakhalta ama kharaj ila ma kharajta akhras. Kamu masuk seperti orang buta, nggak ngelihat apapun. Nah, keluarlah seperti kamu orang yang tuli. Nah, keluarlah seperti kamu tuli. Artinya apa? Tidak membawa apapun dari mereka kecuali yang bagus. Tidak melihat dari mereka kecuali yang indah. Tidak mendengarkan kecuali yang bagus, tidak melihat kecuali yang indah. Datang dengan pakaian yang sangat pantas. Kita diterima olehnya dengan sangat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adab, akhlak kepada orang-orang yang mulia, sehingga Allah memberikan kepada kita keberkahan mereka. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.